Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Setan dan iblis selalu ada di sekitar kita. Mereka akan selalu mencoba untuk meraih umat manusia menuju jalan yang salah. Berbagai cara dilakukan agar kita runtuh keimanannya dan mulai menjauh dari Allah Ta'ala. Iblis sendiri mempunyai pasukan yang memiliki tugas masing-masing dalam menggoda manusia. Lalu siapa sajakah nama pasukan Inggris tersebut? Dan apa saja tugas dari mereka? Simak video ini hingga akhir ya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut hati-hati. Inilah 7 nama pasukan iblis dan tugasnya untuk mengganggu manusia. Al-Saud adalah prajurit iblis pertama yaitu bernama Al-Saud. Iblis satu ini mempunyai tugas menyebarkan berita dusta kepada umat manusia. Tentunya semua berita itu akan membuat manusia di dalam kebimbangan. Saat itulah perpecahan satu dengan yang lainnya akan terjadi. Dan perbuatan dosa pun akan banyak dilakukan. Contohnya sahabat beriman, saat ini sudah banyak berita hoaks yang tersebar di internet. Kita pun harus jeli untuk menerima informasi yang ada. Jangan sampai kita termakan oleh Al-Saud yang menyesatkan. Karena setiap iblis dan setan sungguh menyesatkan. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya yang menderita kerugian yang nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 119. Namun sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya, supaya kita tetap menebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Syabaru. Setiap manusia pasti akan merasakan cobaan dari Allah Ta'ala. Sebagai umat muslim yang beriman kita pun harus tetap bersabar dan menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena semua cobaan hanya menguji diri kita dan pasti, kita pun akan mampu melewatinya. Namun sahabat beriman, prajurit iblis yang bernama Al-Syabaru akan menggoda diri kita di masa kesulitan tersebut. Mereka pun akan terus memanfaatkan rasa gelisah, galau, dan depresi yang sedang dirasakan saat diri kita tertimpa musibah. Bahkan mereka juga akan membisikkan umat manusia untuk mengambil jalan pintas, dengan menyembah setan agar bisa keluar dari masalah. Setan pun akan terus mencoba menghalangi manusia untuk masuk ke dalam surga. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Al-Dasim merupakan prajurit iblis yang mempunyai tugas untuk mengganggu hubungan yang ada di dalam rumah tangga. Tentunya sebagai seorang suami istri kita pun harus menjaga hubungan dengan baik. Cobaan pun akan selalu datang dari iblis tersebut. Hal ini pun dijelaskan pula dalam hadis. Bahwa sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas lautan lalu mengutus bala tentaranya ke seluruh penjuru dunia. Yang paling besar fitnahnya kepada manusia, maka dialah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Lalu iblis pun berkata, demi Allah, engkau belum melakukan apa-apa. Kemudian datang lagi tentara iblis yang menyampaikan laporan bahwa dia telah membuat pasangan suami istri bercerai. Saya tidak meninggalkan pasangan suami istri kecuali telah aku pisahkan mereka, kata setan tersebut. Mendengar itu, iblis pun mengungkapkan kau adalah sebaik-baiknya tentara. Hadis riwayat Muslim nomor 2813. Maka dari itu sahabat beriman, saat cobaan menghantam rumah tangga kita, jangan mengambil langkah pisah. Karena itulah yang diinginkan oleh setan dan juga iblis. Al-Awar. Zaman sekarang ini, hubungan bebas sudah menjadi semakin marak. Para pemuda telah menganggap hubungan dekat dengan lawan jenisnya sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan perbuatan zina pun banyak dilakukan. Tentunya hal ini sungguh dilarang dalam Islam. Iblis yang bernama Al-Awar lah yang menggoda manusia untuk melakukan perbuatan zina tersebut.
Mereka menggoda manusia melalui nafsu yang dimilikinya. Jika ada seseorang manusia yang melakukan zina, maka ia telah berhasil menghasutnya untuk menjadi golongan iblis pula. Larangan zina sendiri pun dijelaskan dalam Al-Quran. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluannya. Dan demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Al-Zalambur. Al-Zalambur sahabat beriman merupakan salah satu nama pasukan iblis yang selalu siap siaga di pasar. Mereka pun akan selalu menghasut umat manusia untuk menjalankan perdagangan yang licik dan membohongi para pelanggannya. Tentunya ini pun akan merugikan pelanggan dan dirinya sendiri. Keuntungan yang didapatkan di dunia hanya akan bersifat sementara saja. Kerugian yang sesungguhnya adalah telah mengikuti perintah iblis dan menjadi pendosa yang berpotensi bisa masuk ke dalam neraka. Janganlah mengikuti bujuk rayu setan dan iblis. Karena mereka adalah musuh manusia. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Iblis selanjutnya adalah Al-Wanhan. Iblis satu ini bertugas untuk menyesatkan manusia dan buat kita bingung dalam bersuci. Setiap manusia pun akan dihasut olehnya hingga bingung dalam berwudu atau melakukan aktivitas mandi besar. Untuk menghilangkan hadas besar dan juga kecil. Tentunya jika badan kita masih ada hadas besar atau kecil yang menempel, maka salat yang kita lakukan pun tidak akan sah. Tentunya ini pun akan merugikan kita, pahala yang seharusnya kita dapatkan pun akan terbuang dengan sia-sia. Mensucikan diri sebelum melakukan ibadah juga telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu ciduk maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu. Agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah Al-Hasab. Iblis yang terakhir sangat menyesatkan manusia. Dia pun selalu bertugas untuk menggoda manusia saat beribadah. Rasa malas mereka tanamkan ke manusia agar tidak menjalankan salat dan amalan baik yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun akan merasa berhasil jika ada umat yang melalaikan salat. Tentunya ini sangat dilarang dalam Islam dan sangat merugikan. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga berkatanya menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil. Bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Hingga datang kepada kami kematian. Quran Surat Al-Mudazir ayat 38-47. Maka dari itu janganlah pernah meninggalkan salat dan mengikuti rasa malas yang diberikan oleh iblis yang terkutuk. Bagaimana sahabat beriman, sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.